Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pertemuan ke-7 ya untuk pemrograman perangkat bergerak. Di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai mekanisme ujian tengah semester ya, di mana untuk UTS ini nanti ada project individu ya. Project individu nanti menentukan desain dari sebuah aplikasi tanpa ada nanti database-nya. Nanti kita ada beberapa kriteria yang akan dinilai. Oke, saya akan coba membuka presentasi dulu. Ya, sebelumnya bahwa sudah ada edaran dari dekan itu bahwa UTS kita itu mulainya nanti 8 November ya. 8 November mulainya. Nah, tapi karena kita dulu mulainya dari September, maka pertemuan 7-nya sudah hari ini. Nah, kita nanti akan punya waktu 2 minggu ya, ya bisa kita anggap sebagai minggu tenang sebelum UTS gitu ya. Ya, karena yang mahasiswa baru, yang semester baru itu mulai perkuliahannya sejak 4 Oktober, jadi startnya sudah berbeda. Sehingga nanti disamakan ya UTS-nya itu bareng. Gitu. Kalau kita sudah istilahnya sudah menyimpan beberapa pertemuan, kalau yang semester baru itu mereka harus mengejar beberapa pertemuan sehingga nanti UTS-nya bisa bersama. Ya, karena sampai saat ini saya juga belum menerima jadwal UTS ya, baik di Siadin maupun di Kulino belum ada pemberitahuan kapan jadwal UTS per kelasnya gitu ya. Oke, saya presentasikan untuk ini sudah muncul belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Oke, saya coba geser untuk slide-nya. Ini kira-kira sudah berubah belum? Atau tidak? Atau masih yang pertama? Ini masih slide pertama Pak. Oke, berarti ada ini. Oke, saya ulang sebentar. Kalau ini sudah ya? Sudah muncul ya slide-nya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke, saya akan menjelaskan beberapa detail mengenai UTS yang berupa project ya. Kenapa saya sampaikan dari sekarang ya biar nanti waktunya lebih lama ya. Kalau waktunya 1 minggu juga terlalu mepet. Nah nanti di sini saya akan berikan kurang lebih 3 minggu untuk project individunya. Ya, untuk yang pertama di pertemuan 7 ya, pertemuan 7 itu hari ini ya walaupun mungkin sebenarnya ini hari libur ya, libur nasional ya. Kalau dari edaran kan seharusnya tanggal merahnya kemarin, tapi karena ada perubahan libur ya dari pemerintah harusnya hari ini. Saya tetap mengadakan meet karena biar waktu pengerjaan kalian lebih panjang. Kalau saya tunda minggu depan nanti waktu kalian hanya 2 minggu. Kalau saya berikan sekarang waktunya lebih panjang 3 minggu ya. Jadi 3 minggu. Oke, untuk pertemuan 7 pembahasan mekanisme UTS nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan termasuk kriteria penilaian apa sih yang dinilai di UTS ini. Kemudian ada poin-poinnya berapa. Jadi apa yang saya nilai itu ya tentunya yang sudah diberikan dari pertemuan awal sampai pertemuan 6 yang kemarin. Ya, jadi skupnya kurang lebih nanti seperti itu. Ada resecular view, ada desain, ada intent dan lain sebagainya. Ada splash screen. Nah, kemudian untuk absen di Kulino ya, jangan lupa juga biasanya banyak yang lupa untuk absen.
absen ini penting ya, apalagi absen yang di Kulino, di forum Kulino itu, karena ini yang nanti akan transformasi atau dipindahkan ke Siadin gitu ya. Jadi yang direkap ke Siadin itu otomatis dari Kulino ya. Jadi kalau kalian absen di Kulino, otomatis absen di Siadin kalian nanti terisi gitu ya. Jangan sampai lupa, karena saya memberikan waktu absen itu lumayan lama, 5 hari ya. Masa dari 5 hari itu nggak sempat satu kali pun ya. Saya kira pasti disempat-sempatkan ya. Kalau misalkan lupa ya mending sekarang saja sekalian buka absennya, langsung absen. Karena sudah saya buka dari jam 7 hari ini sampai 5 hari ke depan. Kemudian nanti untuk yang yang ketinggalan atau yang tidak bisa ikut meet karena hal yang lain atau kendala, nanti rekaman meetnya akan di-upload. Lalu penjelasan yang kedua, UTS ini nanti berupa project individu ya. Saya akan jelaskan di next slide. Nah, untuk awalnya dulu bahwa UTS ini berupa project, waktu pengerjaan saya berikan estimasi waktu kurang lebih 3 minggu dari sekarang sampai dengan 9 November ya. 9 November 2021 jam ya seperti biasa jam 12 kurang 5 menit malam ya. Lalu seperti apa? Nah, di sini penjelasannya mohon bisa diperhatikan atau kalau perlu mungkin di foto atau nanti rekamannya bisa dilihat lagi. Untuk yang pertama nanti cari sebuah ide aplikasi Android yang akan dikembangkan, kemudian analisa ide tersebut. Nanti kalian diminta untuk merancang desain layout yang dibutuhkan. Tentunya desainnya ini menyesuaikan dengan ide tersebut ya. Lalu nanti implementasikan hasil rancangan itu menjadi layout Android dalam format XML. Nah, untuk mengantisipasi plagiasi atau apapun, nanti ide setiap orang wajib berbeda topik atau temanya ya. Nanti untuk topik atau temanya bisa japri melalui WA saya ya. Nah, sistemnya japri. Jadi saya akan urutkan dari yang japri pertama sampai yang paling atas. Biasanya kalau japri pertama nanti akan di bawah. Nah, itu nanti yang akan saya posting di grup. Akan saya posting secara berkala gitu ya. Sistem booking, siapa cepat dia dapat. Misal ada satu orang, misal Mas Agus ini, misal Mas Agus posting di paling bawah ya, Pak saya mau mengusulkan aplikasi cara ternak ayam. Nah itu nanti akan saya posting pertama. Kemudian ada lagi misalkan Mas siapa nih? Mas siapa nih? Mas Gustian, misalkan Mas Gustian, saya mau posting atau punya ide tentang misalkan aplikasi cara ternak ayam juga. Nah, kok sama? Nah, nanti yang saya anggap berarti yang posting pertama kali. Tapi tentunya postingnya lewat japri WA saya saja. Nah, untuk bookingnya atau japri WA-nya ada formatnya dengan format kelas, NIM, nama, kemudian topik usulan pakai strip ya. Nah, di sini karena ada dua kelas, nanti disesuaikan. Ada dua kelas 4505 dan 4506. Mohon dilihat di kelas di Siadinnya ya, kalian masuk kelas 05 atau 06, jangan sampai terbalik. Ya. Kalau misalkan 4505, tulis 4505 strip A11 2019 atau 2020 ya, disesuaikan NIM-nya, kemudian nama lengkapnya, kemudian ide aplikasi yang akan dirancang. Oke, kalau dari kelas sebelah ya, kelas satunya ini ada contoh-contoh ya. Ini ada buat aplikasi bank sampah, kemudian aplikasi penjualan kopi, aplikasi penjualan coklat, aplikasi cara reservasi restoran, aplikasi
daftar nama mata kuliah, aplikasi jualan ikan cupang, dan lain sebagainya. Ya, sudah banyak ide, nanti kalian tinggal mengusulkan kira-kira yang kalian minati saja, atau misalkan yang kalian sukai. Wah, saya suka misalkan suka olahraga basket, ya berarti nanti saya akan buat aplikasi mengenai olahraga basket. Itu tidak masalah ya. Yang penting idenya original dan itu memang passionnya kalian gitu. Itu akan lebih gampang nanti membuatnya. Oke, kemudian jika Japri tidak sesuai format, ini kan format yang sudah saya tentukan. Nanti Japrinya langsung seperti ini aja ya. Langsung kelasnya, misal 4505 atau 4506, strip name-nya, strip nama, kemudian strip aplikasinya. Ya, Japrinya sudah boleh, kalau sudah punya ide bisa langsung dijaprikan ke saya gitu ya. Nanti sebelum didahului oleh teman yang lain. Nah, nanti jika tidak sesuai format akan saya balas bahwa Japrinya tidak sesuai format dan saya akan skip, kemudian akan saya lewati sampai Japrinya sudah sesuai format, baru nanti saya akan masukkan list di grup. Nah, ini sudah mulai berdatangan Japrinya. Nah, udah ada nih. Aplikasi KRS, aplikasi pemesanan tiket kereta, aplikasi game kuis sederhana. Nah, ini jangan dipakai lagi berarti karena sudah diambil oleh temannya yang lain. Oke, kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Atau sudah jelas? Tanyanya di ini aja ya, tanya ke pakai suara. Saya belum lihat, bisa lihat chatnya karena tertutup oleh slide. Atau saya baca apa nanti. aja, Pak? Ya? Ketentuan yang ada di aplikasinya. Ya, nanti kriterianya ya, apa saja ya? Kriteria penilaiannya nanti saya akan jelaskan. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu yang saya jelaskan ini? Belum ya? Belum ada, Pak. Itu ada yang mau tanya, silakan. Tanya yang saya jelaskan dulu, yang kriteria belum nanti. Gimana? Coba tadi yang mau bertanya. Maksimal berapa layout ya, Pak? Minimal. Nah, itu nanti saya akan jelaskan setelah ini. Oke. Kalau dari sini nggak ada pertanyaan ya, cara booking, kemudian idenya atau apanya nggak ada ya? Oke, belum ada ya. Oke, saya lanjut ke penjelasan yang selanjutnya. Nah, ada kriteria. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan tadi. Kriteria penilaian tentunya ini sudah mencakup apa yang sudah dipelajari selama beberapa pertemuan sebelumnya ya. Proyek yang dikerjakan ini setidaknya harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama adalah mempunyai tampilan splash screen ya. Seperti yang di konversi desain kemarin itu ada splash screen mungkin 1000 milisecond ya atau 1 detik. Nah, nanti saran saya ketika membuat splash screen minimal dibuat 3 detik. Biar saya bisa melihat splash screen-nya berjalan atau tidak. Kalau 1 detik nanti terlalu sebentar gitu ya. Dibuat minimal 3 detik, maksimal 5 detik ya. Jangan terlalu lama juga. Nanti kalau splash screen-nya 1 menit juga terlalu lama ya. Splash screen itu ya minimal 3 detik, maksimal 5 detik saja. Tidak usah terlalu singkat dan tidak terlalu panjang juga ya. Oke, itu yang pertama. Nanti splash screen poinnya adalah 10. Ya, 10 ini bisa menyesuaikan splash screen-nya seperti apa desainnya. Jadi nanti kalau splash screen-nya bagus, kemudian memenuhi syarat 3 detik minimal, maksimal 5 detik, nanti poinnya bisa maksimal 10. Tapi kalau splash screen-nya desainnya kok, aduh biasa saja kok, seperti ini, nanti nilainya juga tidak akan memenuhi poin maksimal. Nah, kalau misalkan membuat splash screen-nya 1 detik, ya berarti nanti poinnya tidak akan 10, paling ya 8 atau 7. Ataupun ada yang sengaja membuat splash screen-nya 1 menit.
Nah, ini nanti poinnya juga nggak akan 10 ya. Misalkan saya beri hanya 6 atau misalkan hanya 5 gitu ya. Jadi splash screen yang bagus itu nanti dibuat minimal 3 detik ya. Minimal 3 detik, maksimal 5 detik. Kalau di codingnya itu biasanya pakai milisecond ya, 1000 milisecond itu 1 detik, atau kalian ganti nanti jadi 3000 milisecond. Nah, ini sudah banyak yang japri saya. Ada juga yang aplikasi servis motor, aplikasi reservasi tiket bus, penjualan vape store, kemudian aplikasi musik player, aplikasi cara merawat kendaraan. Nah, ini ada beberapa yang sudah japri ya. Oke, yang pertama splash screen, tentunya penilaiannya nanti mohon bisa dicatat atau difoto ya. Yang pertama splash screen, yang kedua nanti ada interaksi antar tampilan satu dengan tampilan yang lain. Dapat menggunakan activity intent atau fragment. Nah, ini tentunya harus ada ini ya. Jadi perpindahan dari satu halaman ke halaman yang lain. Kalau kemarin sudah dipelajari juga dari misalkan ketika login di situ ada klik forgot password, nanti menampilkan halaman forgot password. Dan seterusnya itu sudah termasuk ke dalam interaksi antar tampilan. Biasanya menggunakan intent ya. Dari satu activity ke activity yang lain. Ataupun interaksi dari satu fragment ke fragment yang lain ya. Contoh yang kemarin itu poin maksimalnya adalah 20 poin. Kemudian yang ketiga, menampilkan data yang direpresentasikan dalam recycler view. Ini nilainya 25 poin. Nah, kalau mau lebih bagus, Pak, saya tampilannya mau lebih bagus. Ini bisa pakai grid view. Nah, ini tidak masalah ya. Nanti bisa recycler view atau grid view. Nah, silakan nanti berkreasi. Kemudian yang keempat ada validasi input ya. Contoh kemarin validasi input misalkan saya menginputkan emailnya egia.dsn.ac.id. Nah, ini kan format email yang salah ya. Ini nggak bisa. Nanti harusnya kan rsn.linux.ac.id. Nah, ini nanti akan ada filter ya. Kalau misalkan emailnya valid, dia akan bisa masuk. Tapi kalau misalkan emailnya tidak valid, nanti akan muncul validasi atau notifikasi yang muncul bahwa email tidak valid. Seperti yang sudah kemarin di tutorialkan ya. Tidak hanya email, nanti mungkin bisa juga menambahkan validasi untuk password. Misalkan passwordnya 12345. Nah, itu ada maksimal karakternya misalkan 15. Nah, kalau lebih dari 15 nanti tidak bisa masuk misalkan, atau seperti apapun ya. Nah, ini sudah banyak yang WA saya, japri saya. Itu validasi input. Saya kira kalau validasi input nanti setiap ada form berarti harus kalian validasi. Form login, kemudian form misalkan registrasi atau form pengisian. Ini misalkan ada aplikasi apa nih ya? Aplikasi pemesanan burger. Nah, ini contoh ya dari Mbak Ratih. Misalkan aplikasi pemesanan burger ini. Di situ kalau pesan kan biasanya ada memasukkan apa namanya, nama, kemudian pesan berapa jumlahnya burgernya, kemudian rasanya misalkan rasa yang beef atau misalkan yang chicken. Nah, itu kan nanti ada pilihannya. Nah, itu nanti harus divalidasi. Setiap ada inputan, ada validasi inputnya. Setiap input yang ada validasinya nanti akan dilihat, akan dicek. Itu poin maksimalnya 25 ya. Ini juga lumayan besar untuk validasi input. Kemudian tadi ada yang bertanya, ada berapa Pak minimal layoutnya? Untuk minimal ini 5 tampilan atau 5 layout. Minimal 5 sudah bisa nanti memenuhi
20 poin ya. Tapi untuk tampilan yang berbeda ya, misalkan satu tampilan ini login, ini kan satu tampilan, kemudian register, ini satu tampilan. Kalau menampilkan data misalkan data motor Yamaha, data motor Honda, nah itu kan satu tampilan biasanya, tampilannya sama, hanya yang berbeda gambar motornya saja. Nah itu dihitung satu tampilan. Kalau yang tampilannya sama, itu dihitung satu tampilan. Tapi yang berbeda itu adalah yang tampilannya berbeda, kayak login, register, misalkan motor Yamaha atau Honda. Nah ini satu tampilan. Kemudian bisa juga misalkan forgot password, kemudian sukses. Nah ini sudah 5 tampilan minimal. Tapi nanti kalau lebih dari 5 itu akan lebih baik lagi. Itu ya. Nah, ini contoh saja ya. Nanti silakan berkreasi dan menambah gambar. Tentunya gambarnya disesuaikan dengan tema kalian. Jangan sampai misalkan penjualan sepatu bola tapi gambarnya juga gambar menu masakan, itu kan nggak cocok ya. Tolong disesuaikan dengan gambar temanya. Misalkan ada juga aplikasi pemesanan burger di situ tapi gambarnya kok gambar pizza, itu kan nggak cocok. Nah nanti sesuaikan dengan temanya ya. Menambah gambar, audio, video itu bebas, silakan. Nah, nanti ditambahkan di aplikasinya, tapi tentunya harus menyesuaikan tema atau topiknya. Satu lagi, untuk penamaan project itu sudah ditentukan ya. Nanti penamaan project silakan bisa dilihat di Kulino. Penamaan projectnya seperti apa. Kemudian penamaan activity-nya, penamaan file Java-nya itu menyesuaikan ya. Saya tambahkan di sini penamaan project nanti di Kulino. Kemudian ini di Kulino. Kemudian penamaan seperti file Java ya, activity-nya, kemudian file XML-nya ini menyesuaikan project, menyesuaikan topiknya. Misalkan saya mau tadi apa ya contohnya, aplikasi penjualan sepatu bola ya, tentunya penamaan filenya ini menyesuaikan topiknya, misalkan bola.xml atau misalkan sepatu.xml. Menyesuaikan ya, jangan sampai nanti misalkan saya penjualan sepatu bola tapi penamaannya burger.xml, itu kan nggak cocok ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ini menyesuaikan topik ya, misalkan bola tapi kok burger, nah ini kan nggak pas. Kecuali yang tadi menjual burger ya, penamaannya burger.xml atau misalkan nota.xml, itu kan masih terkait. Oke. Itu ya yang dapat saya sampaikan untuk kriteria. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan untuk kriterianya? Halo? Belum sih Pak. Belum ya? Sudah jelas ya? Oke, sudah jelas. Selanjutnya, nah ini saya rangkum. Kemudian untuk UTS ini tadi project individu, ini sudah banyak yang japri saya juga. Kalau belum punya ide, silakan nanti cari ide dulu lah, sambil mungkin cari inspirasi sambil mancing atau sambil apa nanti. Oh iya Pak. Ya gimana? Kalau semisal sekarang japri Bapak untuk idenya, nanti kalau tiba-tiba mau ganti ide gitu gimana Pak? Boleh, tapi belum diambil orang lain. Oh iya. Dengan format yang sama? Ya, tentunya gini, kalau misalkan sekarang sudah japri nih, masih apa nih? Pilihan. Belum japri juga. Oh belum ya. Misalkan sekarang japri, terus nanti siang kok ada perubahan, nanti dicek di grup.
saya akan update ke grup itu berkala ya, jadi nggak setiap ada yang Japri saya update, nggak. Nanti misalkan saya update jam 12 siang atau misalkan saya update jam 6 sore, jadi berkala gitu ya. Nanti mohon dicek, kalau sudah ada yang sama tolong jangan jangan menggunakan tema yang sama atau topik yang sama. Nanti harus cari topik yang lain gitu ya. Oke, saya jelaskan lagi waktu pengerjaan proyeknya nanti bisa dimulai dari sekarang karena hari ini pertemuan 7 itu tidak ada tutorial ya, jadi sudah kemarin sampai dengan resector view untuk sampai UTS-nya. Kurang lebihnya 3 minggu dari sekarang sampai 9 November ya, saya hitung 3 mingguan ya. Kemudian nantinya seperti tugas-tugas yang sudah dikerjakan, proyek juga akan didemokan dalam bentuk video minimal 3 menit. Minimal 3 menit. Kalau tugas-tugas maksimal 3 menit, kalau proyek ini kan ini harus menjelaskan beberapa ya. Ada splash screen. Nanti kalau presentasi dibuka dari proyeknya. Kemudian klik run itu harus ditampilkan ya, klik run tampil, kemudian setelah run nanti muncul aplikasi awalnya biasanya akan muncul splash screen-nya. Nah, dijelaskan ini adalah tampilan splash screen saya seperti ini. Nah, kurang lebih saya setting 3 detik. Nah, itu nanti dijelaskan. Kemudian untuk video nanti boleh diupload di YouTube ya, kalau malu bisa di unlisted atau tidak public, tapi jangan di private, atau boleh juga di Google Drive ya. Tapi ini jadi catatan kalau Google Drive kebanyakan masih banyak yang tidak public ya, atau harus request akses. Jadi saya harus japri atau harus saya posting di grup namanya biar bisa japri saya. Nah, ini tolong kalau di Google Drive dibuat public ya linknya. Ataupun platform lain yang mendukung misalkan di Dropbox atau yang lain. Tapi jangan sampai expired ininya linknya gitu. Kalau lebih aman sih memang sebenarnya di YouTube ya. Nanti saya juga bisa buka di handphone ataupun di PC. Google Drive juga bisa gitu ya. Nanti kemudian kumpulkan link videonya di Kulino. Ya, seperti biasa nanti pengumpulan proyeknya dan pengumpulan videonya. Kemudian video wajib menampilkan wajah. Ini nanti bagi yang berkendala, ini saya tulis opsional aja kalau wajah. Tapi ini akan lebih baik ya. Akan lebih baik kalau ada wajahnya. Walaupun opsional, tapi kalau menampilkan wajah, nanti nilainya akan saya tambahi. Nah, kalau ini wajib bersuara, jadi orang presentasi pasti ada suaranya. Ini wajib menjelaskan ya, jadi tidak hanya klik diam saja, tidak ada penjelasannya ya. Oke, nanti harus ada suaranya, wajib saat presentasi. Tapi kalau wajah opsional, ini ada nilai tambah kalau menampilkan wajah. Yang pasti wajib adalah suaranya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Belum ya. Oke, untuk format saya jelaskan lagi, untuk format Japrinya seperti ini ya. 4505 atau 4506. Kemudian strip NIM lengkap, bukan hanya NIM 5 terakhir ya. Ini bagi yang Japri, ini saya cek ada yang menuliskan hanya NIM 5 digit terakhir, ini mohon dijaprikan ulang. Kemudian pakai nama lengkap, kemudian nama aplikasinya. Oke. Nanti saya skip dulu kalau tidak sesuai formatnya. Ya mohon Japrinya seperti ini, difoto saja kalau misalkan perlu difoto, disesuaikan formatnya seperti ini. Ini cukup Japri saya ini aja ya. Nanti biar saya bisa langsung copy dan saya pastekan ke grupnya. Cukup langsung ini aja tuliskan ininya.
formatnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke diskusi dan tanya jawab. Nah, mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan mengenai tugasnya, mengenai UTS-nya, ada? Silakan saya buka untuk sesi tanya jawab. Sudah jelas atau bagaimana? Sudah jelas? Mungkin sudah sih, Pak. Sudah ya. Oke, satu lagi saya akan tunjukkan di Kulino ya, Kulino. Oke, di Kulino. Sudah muncul Kulinonya ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Untuk minggu ke-7 atau hari ini 20 Oktober, silakan nanti kalian absen di sini ya. Saya beri waktu 5 hari nih, 20 Oktober sampai 25 Oktober. Silakan nanti kalian absen. Di sini sudah ada. Nah, ini sudah ada yang absen 8 orang. Nanti yang belum silakan absen karena kemarin ada pemberitahuan bahwa yang absennya masih kurang juga banyak ya. Nanti mohon tiap pertemuan absen saja di Kulino ya, karena waktu absennya juga saya beri waktu yang lama, sekitar 5 hari. Oke, sudah agak lama. Oke, kemudian nanti rekaman meet-nya akan saya upload di pertemuan 7. Kemudian ini untuk UTS-nya sudah saya buka. Nanti setelah ini mungkin punya ide langsung dijaprikan ke saya. Kemudian nanti langsung misalkan cari gambarnya untuk desainnya, saya cari gambar mengenai aplikasi pembelian game misalkan. Nah, nanti berarti saya cari cari kayak semacam logo-logo kayak game untuk Mobile Legends atau yang lainnya ya. Nah, ini untuk penjelasannya seperti yang tadi saya jelaskan, sudah saya tuliskan juga di sini. Ya, sudah saya tuliskan. Kemudian ada penamaan projectnya, nanti harap sebelum mengerjakan, sebelum melihat sebelum membuat project Androidnya, harap melihat penamaan projectnya. Jadi sama seperti format Japri kalian, kode kelas, kemudian strip atau underscore name ya, karena kalau di project itu nggak bisa pakai strip, pakainya underscore, nanti ganti dengan underscore, kemudian name, kemudian underscore nama lengkap, kemudian underscore UTS PPB ya. Nah, kurang lebih nanti namanya seperti ini. Contoh penamaan, kemudian waktu pengerjaan, projectnya, kemudian nanti seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti dikumpulkan di kolom sini ya. Tugas proyek UTS. Nah, nanti sudah bisa add submission ya. Ini karena saya akan coba view sebagai mahasiswa. Saya akan view sebagai mahasiswa di sini. Nah, nanti bisa langsung add submission di sini ya. Ya, waktunya kurang lebih 3 minggu atau kalau dari Kulino ini 20 hari 16 jam. Ya, nanti tinggal add submission di sini. Kalian bisa ini ya, submissionnya langsung tuliskan linknya saja di sini. Nah, ada dua pilihan, file submission dan link. Langsung kalian tuliskan saja di sini, misalkan link project. Nanti kalian buat linknya di Google Drive. Link project apa, misalkan drive. Nah, ini link project, kemudian link video. YouTube. Nah, ini cukup seperti ini aja mengumpulkannya ya.
link projectnya apa, link videonya apa, YouTube atau Drive atau apapun ya. Ya, kalau bisa nggak usah ngupload filenya di sini, langsung tulis aja di sini. Ini sudah bisa, misalkan diberi pendahuluan, Assalamualaikum, bla bla bla, kemudian Assalamualaikum, kemudian diberi namanya siapa, nim dulu lah, nim dulu, kemudian nama dan seterusnya. Ini berikut linknya, link project ya. Nah, ini sudah cukup seperti ini ya. Kalian nanti tinggal link projectnya misalkan disimpan di Drive, tinggal di copy di sini. Kemudian sudah membuat videonya, videonya nanti tinggal di copy di sini linknya. Sudah cukup itu saja. Tidak perlu ngupload ya. Tidak perlu ngupload ini. Ini opsional saja sih kalau misalkan misalkan projectnya kecil, saya upload sini aja. Tapi akan lebih baik dibuat link seperti ini. Ada 2 link yang dikumpulkan ya, project dan video. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaan ya, kayaknya di chat. Untuk file materi pertemuan 4, pertemuan 4 itu apa ya? Pertemuan 4. Bentar. Konversi desain, Pak. Emang ada materinya ya? Saya cek dulu. Oh iya. Bentar. Saya cek dulu, kayaknya ada. Belum saya upload ya, lupa ya. Bentar. Konversi desain. Oke, nanti saya upload secara ini berkala untuk materinya. Kalau misalkan ada atau terlewat yang belum saya upload, nanti saya susulkan uploadnya ya di Kulino. Oke, ada lagi ini pertanyaan apa nih? 4 sampai 7. Jadi memang semua ada yang ada materinya dan juga ada yang tidak ada materinya ya. Karena di sini praktikum ya, materinya apa ya? Nanti akan saya coba upload kalau misalkan ada ya. Ya, karena kalau ini kan mata kuliah praktikum ya, lebih baik fokus di praktikumnya. Ya, nanti saya susulkan untuk materinya kalau ada. Validasi input, saya cek. Oh iya, ada beberapa nanti materinya saya upload gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi atau diskusi yang lain?
Cukup? Cukup ya? Oke, silakan nyalakan videonya. Saya akan foto dulu sebentar. Yuk dinyalakan videonya untuk dokumentasi. Nah, seger semua ya, masih pagi ya. Oke, saya tunggu sampai sebentar lagi ya. Oke, silakan bergaya. 1, 2, lihat kameranya. 1, 2, 3. Saya coba cek dulu. Oke, saya kira sudah cukup untuk fotonya. Ya, jika tidak ada diskusi atau pertanyaan yang lain, terima kasih atas kehadirannya dan atensinya ya, walaupun ini libur. Silakan sudah mulai dipikirkan, waktunya juga saya beri lumayan lama. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Jangan lupa absen di Kulino. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih, Pak. Sama-sama.